di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini juga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan ya. Nah, hari ini saya mau berbagi lagi dengan teman-teman untuk membuat cookies ya. Kali ini saya akan bikin coklat double coco cookies yang enak banget dan disukai oleh anak-anak. Nah, bagaimana cara membuatnya? Itu simple banget, yang penting dan gampang banget. Anak-anak juga boleh ikut berpartisipasi dalam membuat cookies ini ya. Dan juga rasanya itu enak banget, cara membuatnya gampang banget, dan juga ini bisa jadi menu yang disukai oleh keluarga. Yuk langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara untuk membuatnya. Nah teman-teman, untuk membuat cookies double coco yang kayak good time gitu, gampang banget cara membuatnya, dan ini adalah bahan yang saya gunakan untuk membuatnya ya teman-teman. Nah di sini saya sudah punya kombinasi mix butter dengan margarin ya. Ini saya pakai butter Wisman, itu lebih kurang sekitar 120 gram ditambah dengan si margarin 90 gram gitu ya. Jadi totalnya itu sekitar 210 gram butter ya, butter mix dengan margarin. Lalu di sini saya pakai kombinasi dua gula, yaitu gula palem dan juga gula halus ya. Nah, untuk gula palemnya saya pakai sekitar 50 gram dan untuk gula halusnya saya pakai 70 gram. Ya, jadi total gulanya itu di sini saya pakai lebih kurang 120 gram. Buat kalian yang nggak punya palm sugar, kalian boleh ganti dengan gula halus semua ya. Oke, jadi kalian sesuaikan dengan apa yang ada di rumah aja. Nah, di sini saya punya 1 butir telur. Di sini tentu aja coco chips. Saya pakai coco chips 150 gram. Lalu di sini saya ada kombinasi bahan-bahan kering. Nah, di sini saya pakai tepung terigu protein sedang. Saya pakai tepung segitiga. Itu lebih kurang sekitar untuk tepungnya 250 gram. Saya tambah sekitar 20 gram susu bubuk. Ya, ini full cream. Lalu 30 gram coklat bubuk, saya pakai merek Van Houten. Lalu di sini juga ada setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh baking soda. Oke, nah baking soda itu fungsinya supaya ada crispy-nya sedikit di dalam ya, jadi nggak terlalu lembek banget. Oke, nah ini aja bahan yang kita gunakan untuk membuatnya. Caranya gampang banget. Kita akan kocok dulu si butter dan si gulanya. Oke. Oh ya, di sini saya juga kasih sekitar setengah sendok teh vanili bubuk ya teman-teman, supaya dia punya cookies jadinya juga harum. Oke. Nah teman-teman, ini akan kita kocok si mentega dan si gula-gulanya ini ya, sampai dia creamy dan berjejak gitu ya, mulus gitu ya. Nah ini juga tricky ya, untuk kocoknya ini kalian tidak boleh terlalu cepat ya, jadi harus agak lama sedikit supaya dia lebih creamy aja. Nah teman-teman, ini udah selesai, dia udah creamy banget tuh. Kalau creamy banget tuh kayak gitu ya teksturnya ya teman-teman tuh ya. Ini buatnya harus creamy banget supaya nanti kita punya kue juga jadinya cakep gitu ya teman-teman ya. Nah setelah kita kocok rata adonan ini, langsung kita ke next step, yaitu kita akan masukkan telurnya ya teman-teman. Nah sambil dikocok lagi, kita masukkan aja si telurnya. Lalu telur ini akan kita kocok rata sampai rata aja ya teman-teman, nggak boleh over mix juga ya. Nah seperti ini nih teman-teman, kita akan masukkan si tepung terigunya dulu ya. Nah sebelum masukkan ini kita aduk dulu semuanya, jadi satu biar rata gitu. Nah teman-teman, ini kita masukkan si ayakan tepungnya dan coklatnya tadi, kita masukkan pelan-pelan kayak gini ya. Nah ini kita aduk dulu bertahap ya teman-teman. Nah nanti setelah rata baru masukin lagi, setelah rata baru masukin lagi. Nah setelah bener-bener rata udah nggak boleh diaduk lagi ya, supaya dia tidak over mix. Karena kalau jadi over mix, dia nanti cookiesnya akan jadi alot atau keras gitu ya. Nah teman-teman, ini kita aduk semua sampai dia agak sedikit rata aja yang di tepung terakhir. Nah seperti ini adonannya. Nah gak usah sampai rata banget, langsung kita masukkan aja di coco chipsnya ya, supaya tidak over mix ya. Jadi sekalian aja diaduk ini ya. Nah kalau kalian mau masukkan si coco chipsnya sebelum tepung, itu juga boleh, tapi harus gerak cepet ya. Tapi lebih baik sih tepungin dulu supaya lebih enak juga ngaduknya.
Nah, setelah kita aduk semua menjadi satu dan setelah dia rata, sebelum kita bentuk-bentuk, kita akan masukkan dulu ke dalam kulkas ya. Nah, kita masukkan ke dalam kulkas setengah jam ya, baru kita keluarkan dan kita bentuk-bentuk dan langsung kita panggang. Nah, teman-teman, ini udah setengah jam, ini udah kita keluarkan dari kulkas. Jadi bentuknya seperti ini. Adonan ini udah bisa dibentuk-bentuk juga dengan tangan. Kalian bisa bentuk-bentuk sesuai dengan selera kalian ya. Mau ditimbang boleh biar sama rata semua, atau mau langsung aja ditaruh di loyang juga boleh ya, bebas ya. Nah, kali ini saya akan pakai loyang makaron kayak gini ya. Ini bisa juga buat kue kering gini loh teman-teman, supaya dia bentuknya jadi bulat gitu ya. Nah, ini saya kasih sekitar 5-10 gram tergantung selera aja ya, jangan terlalu besar. Nah, teman-teman, ini udah selesai satu loyang. Cara berikutnya itu, ini saya akan pencet sedikit ya teman-teman nih, kayak gini. Ditekan dikit aja, gak usah banyak-banyak. Nah, kayak gitu ya, terserah kalian mau double atau mau single aja boleh. Nah, kayak gini. Nah, oke, ini akan saya panggang dulu, kita akan coba lihat hasilnya kayak apa ya. Nah, teman-teman, ini udah saya masukkan ke dalam oven pakai api atas bawah ya, 150 derajat aja ya. Teman-teman jangan terlalu panas banget, karena kalau nanti panas banget dia cepet gosong gitu ya. Nanti kita akan kalau bawahnya udah merah, kita akan pindahin ke atas, lalu masukin adonan cookies berikutnya gitu ya. Nah, ini kita akan panggang lebih kurang 15-20-an menit tergantung oven kalian masing-masing. Nah, teman-teman, ini udah selesai edisi yang pertama ya. Ini saya bikinnya kecil-kecil, memang sengaja bikin kecil. Ini masih panas banget, baru keluar dari oven. Ini lebih kurang sekitar 20 menitan gitu ya, 15 menit api bawah, atas bawah 15 menit. Lalu api atas langsung kita beberapa menit aja, paling cuma 5 menitan. Jadi kalian sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Sama gede kecilnya si cookies yang kalian cetak itu juga pengaruh ke ukurannya. Ya, teman-teman ya, juga pengaruh ke waktu untuk panggangnya. Oke, nanti sudah dingin, saya akan taruh di cooling rack, lalu saya akan kasih lihat teman-teman hasilnya kayak apa. Cakep teman. Ini kue yang ada coklat chipsnya di atasnya jadinya kayak gini. Yang tadi yang nggak ada coklat chipsnya jadinya kayak gini nih ya. Nah, ini kita akan buka. Saya akan kasih lihat teman-teman dalamnya serenyah apa. Tuh, renyah banget tuh. Cakep banget, crispy banget. Jadi di dalamnya itu nggak terlalu garing, tapi dia gurih. Di luarnya itu bener-bener crispy banget. Jadi ini bener-bener kuenya ringan banget, di mulut juga enak banget ya. Nah, kalian bisa coba di rumah ya. Oke. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Ini dia Coco cookies ala Dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi juga buat kalian bikin cookies-cookies yang enak, menarik, dan juga sehat buat anak-anak ya. Jadi langsung sekali habis. Jadi bisa sering-sering bikin, eksperimen. Juga bisa dilakukan dengan anak-anak kita di rumah ya. Buat bikin cookies ini gampang banget dan cepet banget jadinya ya. Nah, sampai di sini dulu resep dari saya. Sampai ketemu di resep berikutnya. Jangan lupa untuk tetap ikutin resep terbaru dari saya dengan subscribe, like, dan share. Dadah!